Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di lebih dalam lagi dan saya berharap bahwa ini adalah tempat di mana teman-teman bisa bertanya apapun kamu mau, especially tentang khotbah minggu yang harus difokusin khotbah minggu ya. Jadi ini adalah ruang untuk bertanya. So hari ini kita akan membahas tentang khotbah saya minggu ini dan saya akan bersama Pastor Christopher Tapihir. Let's go ya. Yo, Yo, oke, suara gue jelas gak? jelas, sangat jelas, sangat jelas. Aman. Oke, siap. Udah di rumah. Udah tadi siang udah nyampe. Oh, thank God, udah nyampe rumah. Bagus lah. Ya, ya, ya. Sip. Seru nih. Hari ini harusnya gue yang host berarti ya. Karena Ya. dirimu yang khotbah. So ya, buat teman-teman yang belum dengar khotbahnya Pastor L kemarin, judulnya Obvious Result. Obvious Result itu terlihat dari rambutnya. Kita bisa lihat poster sebelumnya dan sesudahnya ya, before dan after. Obvious result, obviously different ya, tapi nggak, bukan itu. Ya kemarin bagus banget SL ngomong uh, opening dari seri kita yang baru tentang tentang apa namanya, good habits Freedom. ya. Ya. Freedom through good habits, kemerdekaan melalui membangun atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bisa mampir di YouTube channel kita New Wine International Church atau NWC dan bisa langsung mulai ikutin. Pastor L udah lay down semuanya kayaknya sebulan tuh sebenarnya, cuman di secara overview, dan akan nanti diikuti dengan penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik di berbagai bidang. So akan banyak, Pastor L akan sharing juga sedikit ya Pastor L ya, apa yang dibagiin kemarin. Jadi mungkin yang baru nyimak sekarang bisa tahu nih kurang lebih ngomongin apa gitu ya. Pastor L silakan diambil waktunya dulu untuk Jadi teman-teman jabarkan silahkan sedikit. nanya di question box ya, karena ini ada Ya, hubungannya dengan kemerdekaan kita dalam Kristus, kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia, dan bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik dan dalam mengisi kemerdekaan. Idenya tuh kayak gitu. Idenya adalah kita sudah merdeka dan apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, karena ya, saya ngomong bahwa kemerdekaan kita 17 Agustus itu nggak jauh beda dengan kemerdekaan manusia 2000 tahun yang lalu. Pada waktu Yesus mati bagi dosa manusia. Pada waktu dia disalib dan mengatakan sudah selesai. Dua-duanya punya kesamaan bahwa hanya karena kita nggak baik, kemerdekaan itu gratis. Dan di situ kita menyadari bahwa ada yang berjuang agar kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Nah, ada yang ya. berjuang. Jadi, makanya kita harus ngerti bahwa hanya karena kita nggak bayar, kemerdekaan itu bukan berarti gratis. Tapi memang ada yang berjuang. Kemerdekaan Indonesia itu didapatkan karena ada pahlawan yang berkorban. Nah, kalau kemerdekaan iman dan kita dari dosa, ada pahlawan yang namanya Yesus yang berkorban agar kita dibebaskan dari belenggu dosa. Maka di Yohanes 8:36 bilang, apabila anak memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, masalahnya gini, sangat baik untuk kita mendapatkan kemerdekaan, tapi another level, another thing untuk kita bisa mengelola kemerdekaan. Jadi it's good to have freedom, it's another thing to maintain freedom. Makanya saya ngomong, bahas sejarah sedikit, di teks proklamasi, abis Bung Karno bilang, saya menyatakan kemerdekaan Indonesia, dia akan bilang lagi, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan, yang kayak gitu-gitu, ada lanjutannya. Jadi, setelah kemerdekaan dinyatakan, tidak berhenti sampai situ. Justru ada lanjutannya. Justru ada tindak lanjutinnya. Jadi kemerdekaan itu bukanlah akhir, tapi awal. Nah, ini teman-teman perlu ngerti. Kemerdekaan dalam Kristus, kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah akhir, tapi awal dari hidup So yang good. baru. Ya, Awal itu perlu dicatat baik-baik tuh, oke? Jadi bukan orang akhirnya merdeka Kristus, gue bisa hidup suka-suka. Enggak. Itu hanya awal. Nah, makanya menerima Yesus pun bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan yang baru. Makanya gue bahas 2 Korintus 5:15 bilang ya. Kristuslah mati untuk semua orang. Supaya Tapi yang nggak hidup nggak nyampe lagi hidup. itu doang. Tapi dibilangnya supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup Nggak lagi hidup untuk untuk dirinya sendiri. tapi untuk Ya, dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati bukan cuma sekedar untuk mati yang menyelamatkan kita dari dosa, tapi agar kita punya hidup yang baru. kehidupan, hidup yang baru. Kenapa? Ya, Karena untuk kemerdekaan juga butuh mental yang berbeda, butuh musim yang berbeda. Nah, ya, makanya berlebihan kalau saya bilang Jesus died so we can have a new life. Memang benar.
Nah, new life itu, cara menghadapi new life itulah yang dinamakan membangun habit, membangun Bangun kebiasaan. kebiasaan-kebiasaan yang baru ya, karena hidupnya kan baru ya. Iya, Hidup baru nggak nah, mungkin pakai kebiasaan lama ya, Pasal. betul, betul, betul. Nah, kita menerima kebebasan sebagai pemberian, tetapi kita mengelola dan melatih dan memperjuangkan kebebasan itu lewat kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, saya share ciri-ciri habit atau kebiasaan itu ada 4. Nomor 1, kamu biasa melakukannya. Kedua, kamu melakukannya berulang-ulang. 3, kamu melakukannya tanpa mikir. Keempat, kamu sulit untuk tidak melakukannya. Itu 4 kebiasaan. Wow, 4 Jadi level harus, ya berarti ya. iya, jadi ada Dari 4 awal level. dibiasakan dulu ya. Kebiasaan tuh berarti lu biasa ngelakuinnya. Itu bukan sesuatu yang asing bagi lu. Kedua, lu ngelakuinnya biasa dan berulang-ulang. Ketiga, lu melakukannya nggak mikir. Udah jadi Dan refleks ya, udah jadi ya karena udah refleks. kebiasaan ya. Dan keempat, Terakhir yang paling keren sih, lu nggak bisa kalau nggak untuk ngelakuin. tidak melakukannya. Wah, keren. Jadi bayangkan nggak, oh ini kebiasaan baik, ini keren banget. Kalau ini kebiasaan buruk, ngeri banget ini. Nah, jadi gue share sedikit bahwa nyokap gue, Ibu Lea, dari dulu setiap kali kami keluar negeri selalu punya satu kebiasaan, yaitu dia selalu bawa sambal botol dari Jakarta. Karena di luar Sambal negeri botol ya. lemah gitu. Sambalnya lemah banget. Jadi Iya, iya, iya. itu contoh kebiasaan. Ada orang yang kebiasaan harus selesai pekerjaan kalau nggak bisa tidur. Ada yang kebiasaannya kalau udah stres ngerokok. Ada orang kalau udah stres mabok. Terus ada habit nih, kebiasaan kalau lagi kesel langsung cari micin buat dicemilin. Makan makanan yang banyak micin gitu. Banyak yang kayak gitu tuh. Langsung beli Iya, ciki atau comfort food ya. comfort food. Hmm. Ada yang kalau ke mall nggak bisa nggak harus beli boba. Ada tuh kayak Oh iya, nggak bisa nggak harus jajan. bobaholic. Iya, boboholic itu tuh ada tuh pasti yang di Instagram pasti ada yang kayak gitu. Nggak usah pura-pura bego lah teman-teman di sini ya. Iya, pasti ada yang kayak gitu. Terus ada yang kalau, nah ini kebiasaan saya nih, kalau ke Hmm. restoran Sunda nggak bisa nggak harus pesen ikan gurame goreng yang terbang. Gue nggak bisa nggak. Itu udah kebiasaan. Memang Udah karena siap suka. yang Iya. terbang. Nah, kebiasaan tuh juga dipengaruhi lingkungan kita. Contoh, kalau orang Indonesia di Singapura sama orang Indonesia di Jakarta pasti beda banget. Orang Indonesia di Singapura taat banget peraturan, nggak makan permen, nggak buang permen karet sembarangan. Kalau misalnya dia di Jakarta, oh berantakan lagi hidupnya. Nah, pendeknya ini gini-gini gue pelajarin. Semua orang tuh sebenarnya punya kebiasaan. Kita semua punya kebiasaan. Kita ini makhluk habit. Bahkan 90% riset bilang 90% hidup kita itu habitual. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya habit kita itu punya konsekuensi masa depan yang buruk. Karena enggak, semua orang punya habit, tapi tidak semua habit mereka punya konsekuensi baik di masa depan. Iya, tapi ada Nih, konsekuensi selalu dari habit ya, termasuk oh yang iya, buruk ya. oh iya. Nah, ini mengerikan. Nah, gini nih. Masalah gini, teman-teman. Kalau misalnya kita jalan step by step ke arah yang sama, walaupun pelan, pasti nggak lama kita akan sampai di satu tempat. Itu, kebiasaan tuh kayak gitu. Lu lakukan setiap hari, karena itu kebiasaan, lu pasti akan end up di satu tempat. Masalah tidak semua tempat itu kita mau. Nggak semua tempat itu baik bagi kita. Makanya, gue ngomong, merdeka itu bukan berarti hidup suka-suka. Karena kalau kemerdekaan diisi hidup seenaknya, akan bikin kita terbelenggu lagi. Itu yang jadi bahaya. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan kayak gini, udah dibebasin dari kegelapan, tapi kakinya, habitnya, langkahnya on the way ke kegelapan terus. Itu Betul, yang nggak bikin, mau dipindahin dari kegelapan ya. iya, berubah jalan. Itu yang bikin kita berubah jalan. Udah Tuhan pindahin dari kegelapan, kaki kita ke arah kegelapan terus. Nah, habitnya, kebiasaan Habit yang lama ya, nggak sama juga. diminggirin. Hmm. Ya makanya gue berkali-kali ngomong gini, kalau tiap malam jam 11 malam kita makan McD, paket panas, campur McNugget, kentangnya di abses, minum Coca-Cola setiap hari, lu nggak perlu jadi nabi, lu nggak perlu jadi rasul untuk tahu badan lu suatu saat akan segede bean bag. Itu aja gitu maksudnya. Lu nggak perlu jadi nabi. Nah, atau nggak minimal kolesterol lu akan naik. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Ini nih hal-hal simple. Nah masalahnya ada rata-rata habit tuh susah dilepas. Nah kita harus tahu itu. Ada orang tahu kasih karunia. Matius 6 ayat 7 bilang, jangan doamu bertele-tele. Tapi ada juga orang tetap doanya walaupun udah tahu ayat itu tetap aja bertele-tele. Kenapa? Karena habit itu susah dibuang.
Nah, juga ada habit yang kita tahu jelek tapi susah dilepas. Ada juga habit yang kita kompromi. Kenapa? Karena semua orang melakukannya misalnya. Nah, tapi yang kita perlu ngerti, Hmm, Instagram perlu ngerti, yang lebih dalam lagi. Hanya karena semua orang melakukannya, tidak berarti bukan itu. berarti kita harus, ya, dan bukan berarti kita harus juga melakukannya, kan gitu. Dan nggak berarti kita harus melakukannya. Hmm. Gue sempat share bahwa gue sempat ngitung kalau kata rata-rata orang Indonesia itu ngerokok sehari, sepak sehari. Sementara ada yang ngopi tiap hari segelas. Sekarang gue sempat hitung-hitung, bayangkan ya kalau banyak orang yang di sini nih ngerokok tiap hari sepak dan minum kopi tiap hari segelas. Rata-rata rokok harganya kayak 40.000 kali 30 hari, terus minuman kopi kan kayak 50.000 kali 30 hari. Gue iseng ngitung-ngitung, pas gue iseng-ngitung, wah itu total pengeluaran kita udah setinggi UMR beberapa daerah. Demi rokok Wow, dan aja itu bisa hampir wow, 3 wow, juta. wow. Gue sampai mikir, pantas milenial miskin begini. Kebiasaan Gajinya hidupnya UMR, tinggi. kebiasaan Iya, buruknya UMR juga. iya, kebiasaan. Habis itu. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan sudah membebaskan kita, tapi kan jangan sampai kita hidup kayak di neraka juga maksudnya kan. Kebiasaan-kebiasaan itu bisa nyeret kita lagi, membuat kita terbelenggu. Nah, makanya ada kebiasaan-kebiasaan. Jadi makanya kebiasaan baik yang kayak baca Kitab, dengerin firman Tuhan, lu punya hubungan dengan Tuhan, itu kebiasaan yang awalnya memang sulit, tapi lama-lama akan jadi sesuatu yang sangat baik, menguatkan lu. Nah makanya, Galatia 5:13 bilang bagus banget ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jelas, kamu sudah dipanggil untuk Betul, merdeka. Tapi janganlah jelas. kamu gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk Untuk kehidupan hidup dalam dalam dosa. dosa. Jelas lagi, Hmm. gila. Melainkan, nah inilah seorang yang lain oleh kasih. Kalau Hmm. ini bukan perubahan habit, gue nggak tahu lagi nih apa nih. Betul. Melayani seorang akan yang lain karena kasih itu kan sesuatu yang baru. Dulu kan pas Baru. kita hidup dalam dosa kan kita hidup buat diri kita sendiri. Boro-boro mikirin melayani orang lain. Jadi itu satu habit yang mesti dibangun, yang bagus ya. Nah yang Memang. lama mesti ditinggalin. Jangan lu balik lagi ngelakuin yang lama. Kemerdekaannya jadi mubazir kan gitu ya bahasa bahasa Indonesia. Bazir. Dan makanya gaya hidup melayani, gaya hidup baca Alkitab, itu adalah disiplin-disiplin, habit-habit yang kita harus bangun dari sekarang. Nah, makanya, yang gue pelajarin gini, prinsip habit itu cuma satu. Kita yang bangun kebiasaan, tapi kebiasaan yang akan menyelamatkan kita. Gue udah tahu begitu banyak orang akhirnya punya habit baca Alkitab. Akhirnya di masa-masa sukar, pengetahuan Alkitab yang menyelamatkan dia. Wow. Pengertian Tuhan yang Ya, menyelamatkan dia. ya, ya, ya. Banyak orang yang sudah punya bangun kebiasaan berdoa. Di masa depan, kebiasaan doanya itulah yang menyelamatkan dia. Gue ingat uh, terlalu banyak lah. Contoh, ini kayak gue sempat share baik gimana bini gue semenjak kita menikah, dia punya kebiasaan untuk masukin obat sakit kepala di tas gue kalau gue bepergian. Nah, yang menarik adalah itu kebiasaan dia yang baru. Dia yang dulu nggak melakukannya. Nah, tapi masalahnya gini, dia ini melakukannya bukan karena dia kepo, tapi karena dia mau kebiasaan baru ini membantu gue untuk tetap terbebas dan merdeka dari sakit kepala. Ngerti? So good. Kayak So good. Ya, 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 ya. membantu gue untuk terbebas dari sakit kepala. So, jadi kayak akhirnya dibangun kebiasaan itu. Nah, jadi itu menurut gue tuh powerful banget menurut gue. Nah, dan masalahnya Ya. orang suka itu adalah apa ya? Uh, nah, gue akan share nih. Hmm. Nah, gue nggak bisa jelasin detail, Oke. tapi bakal pernah lupa sama cerita ini. Kalau teman-teman mau cerita lebih detail, silakan lihat di sermon saya minggu ini. Di Ayo. khotbahnya. Iya, by the way, yang mau nanya ya di kolom ini ya, di apa? Di question box ya, teman-teman ya. Hmm. Tentang apa building good habits, meninggalkan yang lama untuk pertahankan kemerdekaan. Silakan Mas, yang mau lu sharing tadi. Ini kalau kalian cek di Hakim-Hakim 16 ayat 5 sampai 20, itu menurut gue cerita paling tragis tentang bad habits, tentang Samson. Waduh, itu tuh tragis banget. Nah, teman-teman perlu ngerti, cuma ada dua orang di Alkitab yang pas lahir malaikat ikutan repot. Yaitu nomor satu Samson, kedua Yesus. Cuma dua. Jadi bisa bayangkan teman-teman, Samson itu sebenarnya sebegitu powerfulnya. Kalau aja dia tuh taat sama Tuhan, dia pasti dampaknya besar. Tapi kita lihat bahwa dia itu
punya habit yang self-destructive banget. Jelas dia pacaran sama orang Filistin, jelas-jelas itu musuh, jelas-jelas itu dia pacaran sama si Delila, orang dari lembah Sorek, yang jelas perempuan nggak jelas. Terus belum abis itu dia apa ya? Dan perhatiin nggak sih baik-baik bahwa jelas Delila itu bukan cuma sekali, tapi 3 kali merayu Simpson untuk dapat untuk mengetahui rahasia kemampuannya dia. Nah, ini yang saya percaya. Cinta itu memang kadang memang buta, tapi cinta itu nggak goblok. Harus sebenarnya sih harusnya gitu ya. Harusnya saya benernya tahu. Dia kan nggak bodoh-bodoh banget, pasti tahu bahwa ini niatnya ini jelek nih. Dan sama kan kayak kita. Kebanyak di antara kita tahu habit-habit ini jelek. Samson juga tahu rasanya Delila ini niatnya jelek nih. Akhirnya 2 kali dibohongin kan. Tapi dia tetap habit luluh sama cewek nggak benernya ini, dia tidak bisa let go, tidak bisa lepas. Maka dari itu dia akhirnya Berakhir konyol. mati konyol. Nah, ini teman, ini bayangkan guys, kalau seorang hamba Tuhan bisa punya bad habit kayak gini, waduh kasihan, kacau. Ya. Dampak. Maka teman-teman, ini nih saya teman-teman perlu pikirin lah, maksudnya kayak silakan beriman yang baik. Saya happy kalau teman beriman, cinta Tuhan, that is so good. Cuma spiritual discipline. Betul. Ya, misal, kita saking tragis itu kisah ya, kita pernah bikin seri ya Pastor dulu ya. Iya. Berapa tahun lalu di New Wine seri khusus Samson itu ada 5 minggu kalau nggak salah. Dan itu emang tragis banget sih. Dia tuh kebiasaannya gitu. Hidupnya sesuai hawa nafsu, apapun yang dia suka itu mesti dia dapat. Dia terus abis itu kalau ada yang bikin dia kesel, dia mesti ngamuk. Abis ngamuk dia masih belum puas juga, pelariannya pelacur. Itu kebiasaannya gitu terus berkali-kali. Dan itu ya itu yang menghancurkan dia pada akhirnya. Bad habits. Padahal dari lahir udah benar-benar ditandain ya, dinamain sebelum lahir. Kalau Tuhan benar-benar kayak apa ekuivalennya malah hampir kayak Yesus. Dan kalau yang agak lebih setara sama dia sebenarnya si Yohanes Pembaptis juga. Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis kan juga tuh sebelum lahir kan namanya udah di request, terus sebenarnya orang tua nggak bisa punya anak kan gitu-gitu kan. Jadi yang Yohanes Pembaptis bisa hidup dituntun sepenuhnya sama Roh Kudus, bahkan dibilang dari dalam kandungan ibunya udah dipenuhi Roh Kudus anak ini. Iya, Simpson sebenarnya sama, dari lahir juga udah punya kuasa yang dari Tuhan. Anak ini benar-benar dari lahir udah sekuat itu memang. Tapi ya tadi karena yang dibuild bukan good habits, pure dia ikutin semua yang suka-sukanya dia, Pastor apa ya? Satu gue bilangnya spektrum berbahaya dari freedom ya. Bebas ngapain aja. Akhirnya itu yang terjadi tuh. Dia ngapain aja udah hancur deh langsung. Jadi benar ini ngingetin lagi tadi yang Pastor bilang di awal ya. Walaupun semuanya melakukannya bukan berarti kita harus melakukannya dan bukan berarti itu benar. 2 itu yang mesti diingetin. Jadi dalam mengingat kemerdekaan nih jangan pikir wah terserah gue merdeka. Ya, itu akan selalu lead us kepada kehancuran sih. Kisah itu kan di ujungnya kehancuran ya Pastor Ale. Sedih banget, ironis. Ya, silakan Pastor. Lanjut. Nah, ini yang teman-teman perlu tangkap baik-baik. Dan saya berharap teman-teman nangkap. Karena ini juga merusak banyak gereja. Ini merusak begitu banyak pelayanan. Teman-teman bayangin nggak sih? Coba saya ajak kita sama-sama mikir. Yang menghancurkan gereja, yang bikin gereja pecah apa sih? Coba dipikirin. Nggak selalu apa karena beda visi. Oh, kalau beda visi bukan pecah gereja namanya. Itu memang berpisah jalan aja. Tapi saya tahu banyak gereja pecah gara-gara satu, sungkanan, suka ngomongin di belakang, bikin gosip. Terus yang kayak gitu-gitu, sakit hati, akhirnya ngejelek-jelekin. Itu semua bad habits, teman-teman. Dan itu adalah contoh orang-orang yang nggak melakukan firman Tuhan, teman-teman. So, jadi hati-hati dengan hal itu. Masalahnya, saya tadi kemarin tuh sempat ngomong sih, sebenarnya ini agak panjang sih, bahwa belum ada yang nanya nih. Baru ada satu yang nanya. Ya baru ada satu. Kalau teman-teman mau ngerti, ini ada statement yang katanya sih Lao-Tzu, yang kayak views of China. Tapi gue nggak yakin. Kayak ini, karena omongannya bagus banget, alkitabiah banget. Dia bilang gini,
Watch your thoughts. Cek pikiranmu. Awasi pikiranmu. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character for they become your destiny. Waduh, ini dia bilang gini, perhatikan baik yang kamu percaya, karena yang kamu percaya akan jadi kata-kata. Perhatikan baik-baik yang kamu katakan, karena apa yang kamu katakan bisa menjadi tindakan. Perhatikan baik-baik yang kamu lakukan. Karena yang bisa jadi kebiasaan. Perhatikan yang kamu biasakan, karena kebiasaan kamu akan jadi karakter. Perhatikan karakter kamu, karena karakter akan menentukan nasibmu. Wow, maka Roma 12 ayat 2 gue powerful banget, karena dia bilang gini, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah, dimulai oleh pembaruan budimu, sehingga apa? Nasibnya baik. Kamu dapat bedaan kehendak Allah yang baik, berkenan dengan sempurna. Kita punya nasib yang baik. Nasib kita adalah bisa ngerti kehendak Tuhan. Itu nasib yang kita inginkan semua kan, mengerti kehendak Tuhan. Tapi untuk sampai kehendak Tuhan harus ada pembaruan budi. Paradigmanya ya diubah. Paradigma dibangun, nanti jadi habit berubah, baru kamu bisa dengar suara Tuhan. Nah, kayak gini-gini nih. Ini gue rasa memang di banyak gereja pasti asing sih, jarang dibicarain ya. Tapi ini dibutuhkan, teman-teman. Jangan-jangan kamu kerohanian kamu bocor gara-gara bad habits. Itu aja sih, jangan-jangan sih. So, sebenarnya sih kunci untuk memulai, ini pasti nanti akan diperdalam lagi teman-teman ya. Saya cuma mau membantu teman-teman aja untuk at least tahu, bayangin ya. Kunci membangun tuh cuma 4. Nomor 1 harus sengaja, kedua harus setiap hari, 3 harus konsisten, keempat harus dalam komunitas. Sengaja, Galatia 5:13, kita bisa lihat bahwa banyak perubahan yang Paulus dorong ke jemaat Galatia itu sengaja memang. Memang harus sengaja. Dari awal kamu udah harus oke, Tuhan, saya mau bangun kebiasaan yang baik. Memang harus sengaja. Nggak bisa tiba-tiba punya kebiasaan yang baik. Kedua, harus setiap hari dicoba. Baca kitab tiap hari. Sebisa mungkin berdoa setiap hari. Biar, kenapa? Karena membangun kepercayaan pada Tuhan juga setiap hari. Jadi, iman kita bertumbuh dengan pengenalan dengan Tuhan setiap hari. Kadang kita kan makan juga harus setiap hari. Kita nggak bisa makan sekali untuk 3 hari kan. Nggak bisa kita. Dan ketiga, konsisten. Alkitab bilang, haruslah kamu mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Itu jelas banget tuh, berulang-ulang. Yang keempat, baru support system atau komunitas. Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu jelas tuh. Makanya pergaulan tuh kita penting. Jangan sampai udah mau kita menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, nongkrongnya sama gitu-gitu terus. Nah, itu juga kacau juga, konyol juga kita. So, itu. Jadi memang, nah ini gue tutup dengan statement ini. Rahmat atau kasih karunia memerdekakan. Tapi kebiasaan yang kudus menjaga kemerdekaan. So good. Yeah. Itu yang framework yang saya pakai untuk membantu teman-teman mikir. Dan ini memang teman-teman perlu belajar, teman-teman. Nah, itu dari itu aja sih, Pastor Chris. Asik. Kembali. So good. Teman-teman sekali lagi sangat-sangat dihimbau ya untuk mampir ke New Wine International Church YouTube channel untuk cek khotbah panjang Pastor L, bagus banget dan lengkap. Sekali lagi semua ini jelas, ini juga cukup mewakili, tapi kalau mau detail lebih lengkap lagi di sana bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang kita akan mulai jawabin pertanyaan nih Pastor L yang udah masuk berkaitan sama pacaran Pastor L. Tadi ada koneksi sih karena Simpson kan juga ya, yang kayak gitu. Pacaran yang problem sebetulnya. Dia tanya nih bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik dalam berpacaran. Ya. Dari awal kita mesti, ya secara gampangnya sebenarnya kalau gue jawab ya, lihat dulu kebiasaan buruknya apa dulu. Dari sana tarik pendulum swingnya aja, gitu. Lawannya, gitu ya. Yang buruk apa misalnya. Baru kita coba cari yang baik. Sebenarnya gini, somehow aku percaya kita udah tahu sih sebenarnya kita harus ngapain. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Cuman nggak populer ya Pastor ya. Maksudnya nggak ada di drakor, nggak ada di TV, nggak ada di film, nggak ada di lingkungan. Kalau kita pacaran kayak gitu pasti dianggap itu aneh. Gimana Pastor ngakalinnya gimana tuh? Karena sebenarnya pasti udah tahu apa aja good habits-nya. Kayak pray together, read the Bible together, terus
jalannya ke tempat-tempat yang umum, bukan yang cuman private doang. Terus kalau bisa jangan pernah absen di acara keluarga, sebisa mungkin diperkenalkan sedari awal. Itu kan banyak kan pacaran problematik gitu pas jadi udah 5 tahun pacaran, pas mau nikah ternyata nggak direstuin, dah kemana aja. Iya. Suka emang nggak pernah dibawa apa bocahnya. Nah gitu-gitu tuh kan praktikal dan mestinya common sense ya. Kalau Pastor pernah sering khotbah tuh ngomong tentang common sense. Orang tuh suka kayaknya ngeroh tapi common sense-nya tuh sama kenapa gitu Pastor. Nggak tahu. Nyebelin aja gitu. Nggak Soalnya tahu. gue percaya gitu. Somehow gini, memang kita percaya, gue sangat percaya Roh Kudus. Tapi kadang setiap kali gue baca surat Paulus ya, banyak common sense juga. Jadi kayak, lu tuh nggak perlu jadi orang super rohani untuk ngerti yang dia ngomong. Bahwa kadang-kadang memang melakukan firman Tuhan itu, apa ya, memang sebenarnya itu sesuatu yang perlu kita lakukan. Perlu, memang, ini, Ya, kamu, ini bukan soal takut masuk neraka, memang melakukan firman Tuhan itu baik. Punya habit yang bagus, habit melayani itu baik, itu sangat baik, maksudnya makanya dari itu betul. teman belajar nangkap ini dengan baik-baik. Jadi Ya, soal detik ini gue tahu sih Pastor Chris, khotbah-khotbah kayak gini tuh mungkin jarang bagi orang. Orang tuh maunya ya, dihibur, ya, 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 betul. perang ganti kita, Tuhan memerdekakan kita. Oke benar, tapi merdeka kan kamu tahu. Oh, Pastor Chris bahas kan bahwa dari 1945 sampai 1949 ada namanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hello. Ya, betul. Nanti minggu ini nanti gue bahas. Iya. Yeah. Sedikit lah ya, sedikit pelajaran sejarah. Iya, Ya, itu keren banget. Nah, ini real nih, ya, perjuangan kita betul. perlu mempertahankan kemerdekaan kita. Ya, dan Kebiasaan, itu lebih banyak pertempuran itu dibanding si perjanjian ya kan ada beberapa perjanjian juga. Jadi iya. tempuh jalur perang sama jalur apa namanya diplomasi, Mas. Hmm. Perangnya lebih banyak, Mas. Oh iya, Jadi emang nampaknya apa ya, good habits kita udah tahu rata-rata, cuma kita belum mau dan mampu untuk memutuskan melakukannya karena bad habitsnya belum diperangi. Kalau belum idenya perang. minggu ini tuh sebenarnya nanti Kita itu harus gitu merangin. loh. Ya, Ya, bad habitsnya mesti kita perangi, mesti kita sadari dulu bahwa itu bad. Beberapa orang tuh berpikir, ah, it's okay lama juga pacaran, kalau nggak gandengan bedanya sama temenan apa gitu loh. Jadi dia aja belum identifikasi yang buruk. Jadi dia ngaku hmm, itu buruk, dia nggak tahu boro-boro mau yang diperangi gitu loh. Hmm. Jadi serba salah, lu mau mulai bangun yang baik kalau yang buruk masih dipertahankan. Apa ya? Jadi mubazir kasarnya yang lu bangun gitu. Ya misalnya mubazir. doa nih, contoh ya, ada yang ekstrim-ekstrim ya kasar dari zaman ya kan kita pelayanan di youth ministry udah cukup lama ya. Orang Oh. curhat kan gitu ya. Padahal doa bareng, baca kitab bareng, tapi tidur bareng ya. Capek deh. Ya kan, ya gak gitu bentuk konsepnya, maksud gue. Yang bener aja loh. Dimulai dengan jangan tidur bareng dulu. Ya Kudus kalau tidur banget. bareng habis itu mau baca kitab bareng, doa bareng, nih apa juga bohong, buat apa? Nah, itu loh Mas Kudus. Rel, buat gue apa ya, suka antara belaga belaga polos atau emang nggak tahu atau gitu loh Mas Rel. Yang buruknya belum diidentifikasi sebagai buruk sehingga nggak diperangi. Jadi ketika membangun yang baik jadi mubazir karena yang buruknya masih terus di situ gitu loh. Kan nggak Hmm. bisa ya. Itu sih yang aku lihat ya kerap kali ya. Dan memang tapi kalau memang mau menghilangkan kebiasaan buruk juga kadang kita perlu dikelilingi lingkungan yang baik sih, memang sih. Nah itu. Ya Kalau dari sehingga kita sisi menyadari bahwa itu buruk. Kalau semua orang jangan, melakukan yang kita lakukan yang buruk, kita nggak ngerasa betul. itu buruk. Oh semuanya juga gini kok. Umum lah pacaran kayak gitu. Nah, Kita bilang pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik, benar-benar memang destruktif. ya, Jadi ya, memang kita perlu dikelilingin support system yang sehat yang bisa ngebantu kita bilang bahwa itu buruk dan juga percayalah kalau berjuangnya ya, sama-sama tuh bisa gitu loh. ya, Kalau ya. kita bersama banget. Jadi kayak itu Betul, sangat betul. itu Dan membantu. kadang ya, bahkan yang mungkin dibilang sama orang-orang terdekat boleh, tapi support system yang rohani akan menyatakan bahwa it's not right. Walaupun Mm-mm. lu diperbolehkan, itu bukan berarti boleh dilakukan dan harus dilakukan. Mm-mm. It's dangerous for you, for both of you, kan gitu dalam konteks pacaran ya. Soalnya kadang ada yang gitu, maksudnya orang tuanya metal banget gitu ya, loose banget kayak, ah udah biarin lah, nyaman gue juga dulu pacaran juga gitu kan gitu ya. Jadi karena dibolehin, Kalau support gitu, system lah tugasnya untuk bilang, hey, walaupun itu diperbolehkan bukan berarti itu harus dilakukan dan itu benar. Enggak juga. Dan itu dangerous banget buat kalian berdua. Nah gitu-gitu tuh penting tuh lingkungan. Itu kan poin terakhir Pastor ya kemarin ya.
Hmm. tentang si oh, mulai membangun ya dengan lingkungan yang terakhir tuh ya. Kan ada Lingkup, sengaja setiap hari konsisten dan lingkungan. betul. Ya, Bang, solid bener. tentu ya, tetapi memang gini, kebiasaan memang kita tuh nggak akan langsung jadi. Memang Ya. kebiasaan kita yang bentuk. Hmm. Kan kita kan juga nggak langsung senang baca Alkitab kadang kan, maksudnya kan juga Ngantuk dulu, ketiduran dulu ya awal ya. tiduran dulu. Cuma lama-lama itu menjadi sesuatu yang habit yang kita sangat butuhkan. Ya. Karena gini, ya, gue akan ulang sekali lagi tentang habit tuh kayak gini. Kita yang pertama membentuk kebiasaan itu, tapi setelah itu kebiasaan itu akan memprotek kita. Sama kayak kebiasaan buruk. Awalnya yang bikin kebiasaan buruk kita, tapi lama-lama yang ngancurin kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk yang akan menghancurkan kita. Ya, So, sistemnya kill or be killed lah ya. ya Lu kill yang or be. ngebunuh dia atau dia yang ngebunuh lu Iya. gitu. Jadi memang Ya. kebiasaan itu sesuatu yang sebegitu penting ya. Pada waktu kita, nah memang sampai kapan kita harus bangun kebiasaan itu? Simple aja, sampai jadi autopilot. Sampai kamu buka Alkitab, kamu ambil Alkitab tanpa mikir. Kalau kamu memang mau ngambil Alkitab masih mikir, berarti belum jadi kebiasaan. Kalau misalnya kamu abis itu tiba-tiba malam baca Alkitab, ambil Alkitab nggak mikir, oh berarti itu udah mulai jadi kebiasaan dan it's a good habit. Olahraga, Ya. kitab, doa, it's a very very good habit. Ya. Dan pas jadi kebiasaan itu akan sangat powerful bagi kamu dan kamu tidak akan menyesali. Gini, ini yang saya pelajarin. Kamu tidak akan pernah menyesali kebiasaan-kebiasaan rohani yang kamu bangun. Karena pada dasarnya kebiasaan-kebiasaan itu yang akan menyelamatkan kamu di masa depan. Ya. Exactly. Keselamatan pada akhirnya juga sesuatu yang walaupun kayak cuman lari dari neraka masuk surga ya, it's first and foremost itu sesuatu yang rohani sebenarnya. Jadi kalau bukan habit rohani yang dibangun, kita nggak sadar kehilangan keselamatan kita karena masih hidup bukan berarti lo itu semuanya baik-baik saja kan gitu. Betul. Ngerti ya? Bukan nggak ada konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Jadi itu dalam pacaran khususnya lah kita harus benar-benar ambil keputusan yang tepat ya. Hmm. Karena akan menentukan si kedepannya gitu. Destiny ya, Pastor yang tadi bahas dari quotes-nya si yang mencurigakan itu ya. Ya, Quotes gue yang nggak udah tahu terlalu maju buat terlalu maju buat orang sejauh itu. Gue nggak ikan. ya, kayak curiga jadi gitu ya. Tapi ya, tapi at least bagus lah ya. Kita ambil karena bagus kan, bukan Ya. karena orangnya atau karena apa ya. Dan itu yang benar-benar harus disadari sehingga disengaja ambil keputusan itu, Pastor. Soalnya kalau Nah, enggak tadi dianggap remeh kan, udahlah santai aja lah, semua juga nggak terlalu gimana-gimana amat. Nah itu kata-kata itu loh, gimana-gimana amat itu yang menurutku sesat. Karena khusus ini sesuatu yang gini, kita ini kan bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Ketika kita tuh. melakukan hal yang rohani, itu nggak gimana-gimana amat. It's a very natural thing harusnya. Kita ini naturally spiritual. Hmm. Kita Harus ya. soalnya emang Kita hybrid makhluk jasmani dan spiritual roh. yang mendiami tubuh Ya, jadi sebenarnya. kalau melakukan yang spiritual di mata orang yang duniawi pasti dianggapnya begitu-begitu amat. Kita jangan percaya omongan itu. This is right. This is the right thing to do sehingga kita bisa bangun good habit dengan sengaja setiap hari konsisten. Nah ini pertanyaan ada yang connect nih Pastor L. Hmm. Dia nanya nih, uh, wah dia mundur lagi tadi kayak udah kejawab. Tadi dia nanya gitu, maksudnya gimana caranya membangunnya good habits itu kalau kita coba paksakan, apakah itu kayak neken diri kita sendiri gitu. Jadi nggak sesuatu yang natural. Tapi kayaknya udah kejawab, makanya dia tadi dihapus tuh pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya connected, tapi kayak kita udah jawab. Karena gini, contohnya mirip ini lah, misalnya nge-gym ya, Pastor ya, olahraga gitu. Hmm. Olahraga pas pertama kita mulai kan harus sengaja ya, mulai Memang olahraga gitu. aja. Dan emang rasanya pertama kali tuh kayak mau mati emang. Oh, udah kayak mau mati. Dan sangat tidak menyenangkan gitu loh. Jadi Pak, lu kayak, aduh gila, terakhir mau mati, lanjut nggak ya gitu kan. Habis itu udah tuh lu mulai tiap hari, walaupun capek banget gitu kan, belum ketemu fun-nya. Terus mulai, akhirnya kan tiap hari udah mulai konsisten. Ya, sampai di level yang tadi Pastor L bagiin juga, sampai kadang kalau orang yang udah bener kebangun ya habit bagusnya ya. Contohnya nge-gym deh. Lagi liburan aja, yang Yang mestinya kecil. istirahat dalam tanda kutip, dia nyari tempat gym loh. Gila juga loh. Ya. Padahal kan Kayak gym ban. tuh capek ya. Gue kalau nggak Kayak nge-gym, dia ngerasa tuh perlu banget, kayak udah bagian dari dirinya gitu kalau nge-gym tuh. Jadi dia mau liburan gitu di hotel mana atau resort mana tuh pasti ada tempat gymnya. Sampai segitunya gitu loh. Yang tadinya harus disuppress memaksa diri sampai akhirnya jadi sebuah bagian dari dia yang dia rasa ini gue emang perlu ini. Ya this is good, dan kalau udah sampai level itu udah asik banget sih. Dan emang nggak bisa dipungkiri emang
perlu lingkungan ya yang inget-ingetin terus kayak terakhir lu bukan udah mulai olahraga gitu, udah bangun yang habit yang bagus kok sekarang gitu. Kok udah nggak lagi gitu ya. Kan Iya suatu memang yang baik tuh kadang gitu. Kita ngerasa aduh tapi capek udahlah nggak usah lah. Bisa kok gitu. Gimana Pastor? Lanjut, sorry. very beautiful, beautifully apa namanya dijelaskan dengan sangat indah banget. Hmm. Simpulannya pada sebenarnya gini, pada waktu kita awal olahraga gitu ya, Hmm. badannya nggak langsung berotot kayak Chris Hemsworth, enggak. Enggak. badannya berontak dulu bukan Badannya berotot. berotot. Dan lu juga pas kita hari pertama lu nggak langsung jadi serohani Paulus juga. Nggak harus jadi Paul Washer lo ya. Nggak Lu, juga. lu tremor dulu lu pas baca pertama kali ya. Tapi itu kan harus dibangun berkali-kali. Nah makanya Ya, gue berkali-kali ya. bilang, gini, banyak orang pengen dapat uang 1 triliun. Tapi orang suka lupa bahwa uang 1 triliun itu terdiri dari angka 1 dan 0 yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Angka 1 dan 0 itu kecil. Tapi kalau diulang-ulang jadi gede juga. Betul. Artinya anggap remeh Habit kebiasaan. emang suatu yang gitu ya. Ya, hal-hal kecil, habit kecil yang kamu bangun tuh jangan dianggap remeh. Itu, nah itu tuh yang orang tuh, wah menurut gue sih kayak people need to understand those things. Maksudnya kayak Ya. itu akan sangat membantu kebiasaan rohani mereka akan sangat mempertajam dibanding cuma dihibur-hibur pendeta doang. Kayak misalnya ke Tuhan berperang bagi ganti kamu, ya nggak salah juga sih. Cuma Praktikalnya mesti ada tindakan menyikapi itu kan, iman tanpa perbuatan kan mati ya pada akhirnya. membangun manusia rohani itu harus, itu sesuatu yang Ya. baik, menguntungkan. Dan ingat, ini gue suka nih, ada seorang filosof teolog dia bilang gini, bahwa ingat bahwa kita bukanlah manusia fisik yang punya roh. Kita adalah manusia rohani, roh yang mendiami. punya fisik. Nice. Jadi yang Ya. pertama itu rohaninya dulu. Your spiritual life is important. Nah, ya, spiritual kan? habits itu yang mesti dibangun berarti dengan sengaja ya Pastor. Walaupun rasanya seperti memaksa diri. It's good untuk memaksa diri untuk hal-hal yang baik. It's good. Percayalah. It's good. Memaksa diri untuk hal baik tuh maksudnya gini. Soalnya kita nih gue selalu mikirin kita selalu punya pilihan. Kalau kebiasaan itu jelek, lama-lama kita akan hancur sendiri. Mendingan kita maksa untuk melakukan hal yang baik. Nanti di ujungnya, gue belajar gini. Dia bilang gini, kalau awal punya kebiasaan baik, itu memang awalnya kita nggak mood, kita nggak suka. Tapi setelah itu jadi, kita akan happy melakukannya dan kita akan bersyukur bahwa kita Karena punya kita melakukannya, betul. kita melakukannya. Ya kayak gitu-gitu. Sebaliknya yang buruk, kayaknya enak menyenangkan awal, lama-lama nyesel kan. Hancur. Iya, wow. Jadi, nah itu tadi ada yang nanya juga tuh, walaupun kayaknya udah kejawab tapi sebenarnya belum. Dia bilang gimana caranya sadar dari kebiasaan yang buruk karena udah biasa dan nggak sadar atau otomatis melakukannya, bahkan aneh kalau tidak melakukannya. Pertanyaan mirip sama yang di bawah yang tadi pertama dia nanya, gimana cara dibalik, gimana cara memerdekakan karakter buruk kita. Karakter buruk itu harus dihentikan, dirubah dengan cara yang bangun kebiasaan yang baik. Emang nggak ada jalan. Ya sadar bahwa itu kebiasaan buruk, gini, Roma 12:2 yang tadi Pastor kutip itu kan bicara gimana sih kita bisa berubah paradigmanya firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena seluruh dunia bilang it's okay. Ya kan kita lihat gak? Makin kesini lo akan lihat secara gamblang lo lihat. Cuman Alkitab doang yang berlawanan sama semua yang dunia ini gembar-gemborkan sekarang. Sekarang orang udah gender fluid, udah kemana-mana gitu. Alkitab dari dulu udah paling jelas. Jadi kita lihat dunia makin melawan firman Tuhan. Satu-satunya yang tabrakan sama nilai dunia cuma Alkitab doang. Ya, dan kita jelas hanya bisa diubahkan paradigmanya kalau kita baca Alkitab. Gitu. Baca Alkitab walaupun hidup di dunia ya. Bukan berarti lu baca Alkitab terus tinggal di goa, bukan. Nggak gitu juga. Nah ini nyambung ke pertanyaan tadi, gimana caranya kalau ketika kita melakukan yang baik jadi kelihatannya aneh, dia bilang. Ya, jalankan kebenaran sekalipun nggak umum dan nggak keren. Apa yang membuat kita bisa tetap mau menjalankan itu, Pastor? Kalau gue saat menyadari bahwa nomor 1 itulah hal yang benar, yang kedua hal yang benar selalu akan baik bagi kita. Membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Exactly. Ya, kalaupun lu belum setuju itu benar, minimal lu sadar bahwa itu baik, membawa kebaikan. Dari sana baru kita mulai melakukan yang benar. Tapi sekali lagi, gini, baik belum tentu benar. Sedihnya. Tapi kalau yang benar udah pasti baik. Walaupun awalnya lu nggak menangkap ke sono, tapi pasti deh membawa kebaikan.
Tapi yang suatu yang baik ya tadi rasanya kayak baik, kayaknya oke. Tapi belum tentu benar masalah. Dan itu yang agak tricky tuh. Dan tanpa hidup dalam firman, kita nggak bisa differentiate. Karena dunia ini kayaknya nawarin yang baik gitu loh. Ya equality, terus freedom, human rights, whatnot. Apapun itulah istilahnya. Tapi jadi akhirnya kita ngelawan firman Tuhan, dan itu bukankah itu hal yang buruk ya? Walaupun rasanya kayaknya toleransi atau yang gitu-gitu loh, Pastor. Belakangan ini, aduh, makin gila deh. Iya. Udah makin benar-benar membingungkan. Bingung juga sih kadang-kadang. Ya. Gue sih gini, kenapa gue melakukan menjadi gue rela bener-bener menaklukkan diri gue di bawah firman Tuhan, ya. Alasan alasan terbesar kenapa gue menaklukkan diri gue secara intensional, secara sengaja, secara rendah hati dan secara hati di bawah firman Tuhan, simply karena gue teriyakini bahwa ujungnya baik. Ya, ya. Terus remind yourself, it's for your own good. Ini, Ya, gue bahwa selalu ini ingetin diri gue. diri. Gue selalu ingetin diri gue. Kebenaran tuh kan artinya sesuai sama Tuhan nih. Sesuai sama maunya Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan. Gue selalu remind myself gini loh. Tuhan itu kudus. Artinya dia itu nggak mungkin berbuat dosa. Kalau dia nggak mungkin berbuat dosa, dia nggak mungkin jahatin kita. Jadi perintahnya, larangannya, walaupun kita belum bisa terima, ngerti ya? Kayaknya belum baik, kayaknya kok gini amat gitu. Tapi karena lu tahu dia kudus, dia nggak mungkin bikin dosa, dia nggak mungkin jahatin lo. Lu jadi percaya dan lu jadi melakukannya, gitu loh. Gue selalu ingetin gue, dia itu baik dan dia mau yang terbaik. Dia itu nggak pernah menentang sukacita kita. Oh ya, Ya kan? definitely. Jadi ketika ada larangan, kayak ini dosa itu kan rasanya menyenangkan buat daging ya. Jadi ketika dilarang kan kita pikir dia itu against. Kita punya joy, ngerti nggak Pastor? Ini menyenangkan kok dilarang gitu. Kayak anak kecil gimana sih kalau lu dilarang main misalnya. Karena besok ulangan gitu ya. Dilarang main karena nanti matanya kenapa misalnya kalau main yang gitu ya. Yang langsung elektronik atau whatnot. Tapi kan larangan-larangan ketika itu diberikan dan nabrak sama hal yang menurut kita menyenangkan. Nggak selalu bisa kita percaya. Tapi kalau kita percaya yang ngomong itu sayang sama kita. Itu Dan dia bermaksud hanya baik. Dia nggak mungkin bermaksud buruk. Kita akan lebih mampu untuk melakukan yang benar bahkan ketika dianggap nggak keren. Gitu. Itu sih gue itu kayaknya ya sangat berkaitan sama iman ya. Ya, apa yang bikin gue sangat akhirnya gue bener-bener full believer bahwa perintah Tuhan itu baik. Karena gue ngalamin sendiri 2018 pas Tuhan panggil gue jadi bener-bener fokus untuk membangun generasi jadi hamba Tuhan. Gue berdebat sama Tuhan, saya akan coba serius, bener-bener serius sepenuh hati saya lakukan setahun. Kalau saya nggak suka hasilnya, saya cabut lagi ya Tuhan, kerja lagi. Tapi ternyata setahun itu gue teryakinkan bahwa oh ya ini baik ya, ini bagus ya, ini bener ya, ini indah ya, ini powerful ya. Akhirnya Desember 2018 gue full believer bahwa oke, saya taklukkan diri saya di bawah kakimu karena kayaknya ini yang terbaik yang gue dapat. Sampai sekarang masih ada pergumulan iman tersendiri kok. Tapi semakin lama kamu kenal dia, kamu punya perjalanan dia, semakin kamu ngerti bahwa dia Tuhan yang baik. Betul. Dan semakin kau menyadari bahwa dia layak dipercaya. Bisa dan layak dipercaya. Dan kayak gitu-gitu loh teman-teman. Halo, saya pengen tahu deh, coba komentar di IG Live nih. So far yang kami ngomong tuh bisa kamu cerna nggak sih? Bisa nggak sih kamu? Aman ini bisa. Oh, dari tadi bengong aja gitu sih. Heran juga gue kadang-kadang. Kalau ini bisa komen apa gitu maksudnya? Iya. Pertanyaan bisa masuk nih, kita sekitar 15 menit ya, 15 menit. Silakan. Nah, ini nih. Apa yang membuat kita tetap mau mencari kebenaran? Yang tadi gue bilang. Ya tadi bahwa ini benar dan ini baik. Dan ini tuh kita gini, selain ini benar dan ini baik, kita juga mempercayai si pemberi kebenaran ini. Kita juga mempercayai bahwa orang yang ngasih ini sesuatu yang baik. Kita tidak curiga sama dia. Ya, dia bermaksud baik, dia itu baik, dan dia mau yang terbaik buat kita. Itu terus gue ulang-ulang ketika lagi memulai kebiasaan baru yang gak enak buat daging gue. Ini yang harus betul. This mindset, belief system ini yang kamu harus ulang sampai kamu bego. Ini saya harus mulai berkali-kali. Dari hamba Tuhan, saat ada badai, saya berkali-kali ngingetin diri saya, Pastor Chris, bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan nggak baik, pasal 1. Iya, bener. Dia itu baik, dia itu bermaksud baik dan menginginkan yang terbaik.
Itu aja udah. Ya, tapi memang Dia tuh walaupun tentang dia ya, gue selalu bilang gitu ya, kenyataan kalau kita baca Alkitab kita akan menemukan kenyataan yang pertama menyebalkan buat daging kita. Buat kita Tuhan tuh bukan tentang kita, dia tentang dia. He is he's all about himself. Tapi he is for us. Dia untuk kita. Dan itu, aduh, powerful. di saat yang sama buat kita rendah hati, di saat yang sama juga buat kita tuh rasa berharga dan hangat Harga. dalam pelukannya Tuhan ya. Tahu diri He's all about himself, but he is for us. Itu itu sesuatu yang kita yang harus ketahuan banget bang. dirian yang sangat sehat lah. Ya, Makanya ya, Chris, ya. gue sangat setuju dengan statement bahwa gue sudah 2-3 tahun ini nggak pakai kata percaya diri lagi. Gue nggak pakai Ya, kata gue nggak pakai rendah diri, gue pakai tahu diri. tahu diri. Gue rasa anak Tuhan harus belajar tahu diri. Tahu diri itu menurut gue lebih masuk akal dalam arti bahwa kamu tahu diri, kamu mengerti posisimu, kamu posisikan dirimu tepat, nggak terlalu Ya, tinggi, nggak terlalu rendah kan juga. nggak terlalu rendah. Kalau kadang ada orang kepulian juga kan agak over confident, Kepulihan, terlalu pulih, bablas jadi. geli juga kan maksudnya. Iya, 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 iya. Iya, kayak gitu Oke, lah. ini ada apa nih? Ah, ini ada lagi nih. Ah, ini ada yang ngomong bagus. Kill the flesh by stop feeding it. Oh ya, cara ngebunuh daging memang nggak dikasih makan. Ini ada yang ntar nih ada yang baru nanya nih, kayak Pastor, aku takut nyesel nih jauhin orang yang ternyata dari Tuhan untuk kita. Bedainnya gimana? Jodoh kayaknya nih. Ini jodoh lagi. Takut nyesel. Gini, kalaupun lu ninggalin yang ternyata jodoh lu akhirnya jomblo sampai Tuhan Yesus datang, nggak ada problem harusnya. Nggak ada problem. Gini, pada akhirnya kan pasangan hidup itu, khususnya bagi kita laki-laki itu kan mainly kan dia penolong ya, Hmm. penolong. Artinya kalau ternyata kita berakhir kurang peka sama yang dari Tuhan gitu ya, dan akhirnya lu berakhir sendirian sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus paling kayak cuma kayak, ya Elana, ada yang mau nolongin lu sebenarnya, tapi you're okay sampai finish juga kok. Gak, tapi bedanya gak ada yang nolongin aja. It's okay, I'm with you gitu ya. Jadi menurut Soalnya gue ya, jangan apa ya, FOMO ini loh Pastor L, penyakit nih yang bikin orang tuh suka kayak homo ini jomblo sebenarnya. Nah harus itu FOMO jomblo khususnya. Gimana tuh Pastor L? dia harus punya pacar padahal gue nggak tahu ya kadang oke, akan terkesan menyebalkan ya tapi pribadi-pribadi yang single yang pribadi-pribadi yang paling berdampak di firman Tuhan justru Single. orang-orang yang single Itu dia makanya. susah Iya juga benar. ya. Kita nggak tahu kan Timotius merit apa enggak. Paulus sudah jelas enggak. Yesus sudah jelas enggak. Ya Clearly kan? is jelas Bener. enggak. Daniel kemungkinan besar dikebiri. I don't know. Right? Iya, Kita banyak yang powerful malah jomblo. Ya kan? iya Kalau dan single enak ya kan Yohanes murid Yesus kita nggak tahu merit apa kagak itu. Yohanes Tapi bukan Pembaptis itu. mau Ya, merit kalau sama dia Baptis itu jelas kur jomblo. dia. Tapi basically bukan tentang itu soalnya. Jadi gini, kita nggak perlu menakutkan sesuatu yang tidak menakutkan. Maksudnya kita nggak perlu takutin sesuatu yang nggak menakutkan sejujurnya. Ya, being single it's nggak menakutkan. It's malah kata Rasul Paulus sampai dia bilang, gue pengennya kejut semua orang tuh kayak gue, Hmm. single. Jadinya nggak ribet sama mesti menyenangkan pasangannya atau hal-hal yang lain, bisa fokus pelayanan. Dia bilang gitu loh sampai di level tertentu. Bahkan disarankan sama dia. Nah, 1 jadi orang yang, Korintus 28 mm, soalnya iya itu benar-benar, iya, iya. banget. Jadi akhirnya kita mestinya nggak perlu takut. Kalau emang dia dari Tuhan kasarnya ya, pasti akan jadi juga kita. Orang dunia aja bisa berani loh. Maksudnya jangan sampai anak Tuhan lebih FOMO daripada orang dunia. Orang dunia bilang itu loh, Pastor El, jodoh nggak kemana. Mm-mm. Gitu loh, mereka ngomong sampai berani ngomong gitu, jodoh tuh nggak bakal kemana. Jadi apakah kita So, bisa kurang peka atau kelewatan? I don't think so. I don't think so. lagi pula apa ya Eventually itu akan akan jadi juga dalam tanda kutip ya dan bahasanya. mereka tuh ngomong punya jodoh lu kira gampang apa menikah lu kira gampang apa Korintus 7:28 Paulus bilang yang menikah akan ditimpa kesusahan badani. It's clear Iya, 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 iya. It's clear, betul. you will have trouble maksudnya. Ya gue married Hmm. juga sih. Tapi bukan berarti mudah maksudnya. Masalahnya kadang kan kita nih nggak tahu ya kita nih agak terlalu keseringan nonton sinetron, kurang baca kitab. Jadi kita tuh kayak ekspektasi kita soal jodoh tuh agak-agak jauh gitu maksudnya. Eh, Agak romantis, emosional. Dia belum tahu ya. hmm. Dia belum. Hmm. Pastor tadi Ya. ada yang nanya nih, dia ada yang nanya, kita kan sempat ngutip tuh tadi kata-kata bahwa kita ini bukan manusia, apa bukan tubuh jasmani yang punya roh, tapi kita roh makhluk rohani yang punya tubuh.
Ada Ya, dasar ayatnya nggak deh, Bang? ya Atau pada ada dasar tambahan ayatnya? oh, dasar ayatnya mah di mana-mana banyak. Kan pada Iya, dasarnya itu pada lebih waktu ke kita prinsip Alkitabiah sih, bukan itu, bukan bukan kesimpulan ayatiah. Ngerti ayatiah ya? Ayatiah itu itu bukan dari satu ayat. kayak Hmm. satu satu bangunan teologi Kesimpulan sebenarnya. Alkitabiah, ya benar, benar. Kita mati kan Jadi kalau tuh. nanya ayatnya ya mesti holistik, semuanya mesti disebutin yang adalah waktunya habis, nggak mungkin. Hmm, Hmm. iya. Kan mungkin Itu bisa DM kali secara spesifik ya ya ya. buat kita Aman. jelasin secara Alkitabiah, it's okay. Hmm. Jadi ini ada yang nanya soal pastor tadi kan kita nyeletuk itu ya. Hmm. Terus Gimana cara bagaimana hilangkan rasa? cara menghilangkan rasa nggak enakan? Nah ini salah satu bad habit kan. Gimana cara ngilangin ya Pastor? Karena saya terlalu banyak minta maaf, baru nggak salah. Gimana tuh Pastor? Kalau dari saya, kalau bilang bahwa gini, bangsa kita dasarnya suka nggak enakan. Memang ini habit yang kita harus bangun. Tapi ini ada satu dasar ayat nih. Ini ayat yang powerful. Saya bicara tentang Esther. Esther itu powerful sekali. Esther itu juga tadinya dia gini. Dia juga tadinya nggak enak untuk ketemu raja. Satu, nggak enakan. Kedua, takut mati juga kan. Takut dipenggal kan. Betul. Tapi kalau dia nggak ngomong sama raja, Mordekai bilang, bangsamu akan mati. Bangsamu akan habis. Akhirnya Esther dengan jujur, dia dengan keberanian, tanpa sungkan, dia dandan sebersih-bersih, dia puasa, dia berdoa, habis itu dia menghadap raja, dan akhirnya ketidaksungkanannya menyelamatkan bangsanya. Hmm. Bayangkan kalau Wow. Esther sungkan, Esther tuh Kelar takut, tuh. kelar itu Punah Yahudi. bangsa. Iya. Kalau Punah dia udah. gimana? Untung dia, Kesungkanan. iya, untung dia nggak sungkanan ya Pastor ya. Iya, iya. Ya. Untuk kan dia nekat sebenarnya. Sebenarnya bisa nggak dia sungkan? Dia bukan cuma sungkan, dia next level sungkan, takut. Tapi kalau Ya. dia hanya hidup di bawah kesungkanan, ketakutan dia, satu bangsa dia bisa habis. Bangsa dia udah mau habis. Nah, teman-teman perlu ngerti bahwa jangan-jangan di balik apa namanya ada maksud Tuhan Sungkanan. tidak Hmm. sungkan. Jangan-jangan That's memang good. ada pintu yang harus kamu ketok, ada doa Hmm. yang harus panjatkan, ada Panjatkan. So good. dan ada permintaan yang harus kamu lakukan. Karena kalau nggak ada kamu, sangat mungkin bisa. Kayak misalnya Betul. kecil, anak kecil sebenarnya bukankah ini nggak tahu ini analogi gue ya. Semua Hmm. orang tua kan tahu anaknya dia butuh mainan, clearly. Tapi kan seringkali orang tua Hmm. baru beliin mainan kalau anaknya minta kan, ya kayak gitu aja sebenarnya sih. Benar, 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 bagus. Itu penggambaran yang bagus banget. So good, Orang so good. tua anaknya tuh kadang memang suka mainan, tapi dia kadang nunggu, kadang Hmm. membiarkan. Coba, gue mau lihat anak gue minta apa. Kalau minta dikasih, ya kalau nggak minta nggak dikasih, nggak apa-apa. Minta next time aja, nggak apa-apa juga. Namanya orang tua, dikasih nggak Ya, dikasih. soal beberapa permintaan kan bentuknya cuma keinginan yang kadang sesaat banget, Pastor. Jadi akhirnya bukan kebutuhannya. Kalau kebutuhan kan orang tua pasti akan sediakan. Kalau permintaan banyak kali dia nungguin kita minta. Namanya permintaan kan, keinginan jadinya. Jadi pas lo udah kadang-kadang gini, kadang ketika lo nggak minta, sebenarnya pengen tapi lama-lama udah nggak pengen lagi gitu loh. Jadi akhirnya ya udah kalau emang nggak perlu kan, emang bukan sesuatu yang perlu-perlu amat gitu. Ya gitu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Dan itu bagus banget sih apa yang Pastor bilang. Ini ada yang kepo nih Pastor di sini. Pastor berdua ada nggak kebiasaan buruk yang masih jadi pergumulan, bad habit, terus kebiasaan baik apa yang dilakukan untuk counter itu? Ada Oke, nggak? atau ini Lo bad dulu habit. deh baru gue. Gue sih ada sih. Gue jujur ada Ah, satu bad habit. Uh, kadang apa ya, bad habit gue gini. Kadang nggak tahu ini masuk bad habit apa enggak ya. Kesel kalau misalnya, nomor satu, kalau di jalan masih sering kesel naik darah sih. Kadang kata-kata, saya jujur ya, saya ngaku di jalan kata-kata kalau masih nyetir kok kata kasar. mutiara suka keluar ya situ ya. Mutiara sebagai keluarga. Istri gue tau lah, istri kapres tanpa Iya, sudah iya, iya, iya. That's good. mau TB Simatupang marah juga. Itu ngakalinnya gimana? Maksudnya good habit apa yang lu bangun untuk ngakalin si bad habit tadi? Karena Oke, itu kan udah jelas bad habit ya maksudnya. dari Kita, awal mm, dari awal di rumah udah jam 5 jam 6, either gue cuma dua caranya. Nomor satu, gue menjauhi sumber bad habit itu. Misalnya, kalau misalnya bad habits gue keluar karena gue keluar jam 6 sore di TB Simatupang atau daerah Pasar jangan Minggu, keluar jam segitu. ya gue keluarnya setelah 8 atau jam 4 gue Iya, udah iya, iya. menjauhi. Jadi gini, Menjauhi. udah menjauhi sumber bad habits gue nomor satu. Yang kedua, Wow, that's good. kalau memang harus dijauhi, kalau memang harus dijalani ya sudah atur ekspektasi.
si bodoh ini harus mengerti jam 6 itu pasar Minggu macetnya bukan main di jam. Ya. Iya, 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 iya. Dan sekali lagi, yang bikin gue itu cuma pembaruan budi. Betul. Sudah budinya sudah dicuci otak dari tadi. Pasti, Betul. Budinya pasti, udah dimandiin ya. pasti jangan bego, jangan bego. Aturan Sampai. pasti Iya, iya, iya. ya sudah. That's good. Di mobil jalannya udah zen. Ya sudahlah. Iya, iya, iya. That's good. Kalau lu gimana Pastor Chris? Gue, bad habit gue paling ini adalah sebenarnya gue sungkanan tapi dalam hal pelayanan, Pastor. Jadi kalau ada permintaan pelayanan, kayak I will do my best untuk bisain. Padahal kapasitas gue, ngerti ya, gini sebagai pribadi yang outgoing introvert ini, sebenarnya itu tekanan banget buat gue. Pasti nanti asam lambung gue naik. Gue udah tahu tuh. Ya itu gue nggak bisa apa ya, hard to say no khususnya buat ministry. Dari dulu bokap gue selalu bilang, pokoknya sebelum dia meninggal tuh dia bilang, kasih pesan bahwa pokoknya kamu harus belajar bilang enggak, belajar bilang nggak bisa, walaupun sebenarnya bisa kalau dibisa-bisain, gitu ya maksudnya. Jadi nggak perlu dipaksain What? gitu. Itu gue nggak enakan tapi dalam dalam pelayanan, pastor. Dan itu waduh, buruk banget efeknya buat gue, ya kan. Nggak bagus banget buat mental gue, buat kesehatan gue, bahkan buat keluarga gue. Kalau gue sakit-sakitan kan juga kehadiran gue di rumah juga nggak maksimal ya, pastor ya. Dan kalau gue ngakalin itu ya tentunya tadi ya, tega gitu untuk bilang, aduh sorry saya nggak bisa gitu, saya perlu istirahat gitu. Betul. Terus gue harus ingetin diri gue bahwa gue bukan juru selamat ya. Pada akhirnya kalau gue nggak bilang gue nggak bisa khotbah, ada pendeta lain yang gantiin gitu loh, Pastor. Jangan mikir, aduh kalau bukan gue siapa lagi. Enggak, tenang aja, pasti ada yang gantiin. Dan sampai love kata mutiara ke lu kan, yang Iya, iya. itu banyak yang bisa jadi bapaknya anak-anak cuma Iya. lu. Mau jadi suami sama jadi papa, siapa yang bisa gantiin? Kalau Iya. jadi pembicara bisa ada yang gantiin. Itu tuh gue ulang-ulang gitu. Terus gue yakinkan bahwa just because gue bisa apa ya, bisa pepet-pepetin gitu ya, keburu gitu ya. Itu kata-kata gue gitu, sorry, gue berarti rephrase it, walaupun keburu bukan berarti harus diambil gitu Ya, kasarnya ya. gue tahun Itu ini ya lagi itu. Nah, gue tahun ini lagi kayak oke, nggak usah terburu-buru, apalagi kan semenjak pandemi itu kan jadi wow, kayak pandemi floodgate ya, kayak kelamaan. pintu dibuka. Iya, jadi kayak gue tuh gitu. Nah, kalau gue satu lagi pergumulan gue harus jujur sama yang orang-orang yang datang minta gue pelayanan bahwa ada daerah-daerah yang gue benar-benar butuh bantuan untuk bisa sampai misalnya gue dijemput di jalan mungkin, Ya. gue mau minta dijemput. Kenapa? Karena ada daerah gue bener-bener kalau misalnya gue itu nyetir, gue bisa nyasar punya dan nyasar bisa jauh. Nah, itu kayak habit-habit yang nggak enakan itu yang gue harus dari awal. Gue tahun ini lagi coba, maksud gue dari awal ngomong, sorry, saya gue ngomong dari awal bahwa daerah-daerah sini ini nih saya sulit, bisa nggak minta bantuan? Saya minta gini, gini, gini. Bukannya gue tengil juga, enggak, memang butuh bantuan. Kadang ada daerah yang jalurnya itu saking ribetnya itu kayak wah susah ini gini ya. Jadi ya kalau mereka nggak bisa menyanggupi ya gue minta maaf maksudnya. Betul, betul. Kadang orang Kalau nih ya tahu-tahu batas lah ya. orang suka lupa bahwa soalnya nih gue berkali-kali bukan cuma sekali, mereka nggak peduli untuk gue nyampe di situ dengan selamat. Akhirnya nyampe dengan selamat kan. Pada waktu gue balik ya mereka nggak peduli tuh nyasar gue kayak gimana, susah gimana. Akhirnya tinggal bini gue yang dapat sampah-sampah, yang ngerti nggak sih? Gue kan kasihan juga dia. Betul. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Dan jangan lupa bahwa your wife is more important than your ministry, gimana pun juga. Jadi suami dan jadi papa tuh ministry juga. Iya. Jadi Ya, itu ya. tahun itu tuh pembelajaran gue sih, bahwa gue akhirnya Pastor Chris, sorry gue nih, ini pembelajaran gue bahwa gue akhirnya menyadari bahwa banyak tempat itu memang mau pelayanan kita, tapi mereka suka nggak akan mikir bahwa kita berangkatnya gimana, kita pulangnya kayak gimana. Nggak semua kayak gitu. Gue merasakan banget hal itu. Ya, akhirnya pas gue nyampe, Helsa berkata-kata, kamu kecapean ya? Iya, sorry. Gue kayak, padahal sebenarnya gue waktu sama dia, kita bisa ngobrol, nonton bareng, kita bisa cerita, tenaga gue masih ada untuk bisa serve dia. Dia kan butuh dilayanin juga, maksudnya. Nyuci apa terus pulang gue udah kecapean kayak nggak ada bagi dia deh.
Ya itu tuh, sungkanan dalam pelayanan tuh. Jadi singkirkan. Iya. Itu juga bad habit. Ya, jadi good habitnya ya mulai untuk belajar bilang, enggak lah, itu Hmm. sederhana ya sebenarnya. Ya, Iya. itu sih paling pasar ini udah jam Iya. 9, by the way. Ini Oke, pertanyaan-pertanyaan juga yuk. kayaknya udah rata-rata kita jawab. Ya, Oke, kita berdoa deh. ya. Oke, gue berdoa ya. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam lagi malam ini. Thank you buat hadiratmu dalam perbincangan kami. Apapun yang kami bicarakan, apapun yang teman-teman nanyain dan kami jawab. Biar bisa helpful buat semua yang nyimak. Kami berdoa buat seri baru di bulan ini. Biar Engkau yang tuntun Roh Kudus. Biar bisa membantu semua kami yang uh, join untuk melihat, untuk mendengar firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Semuanya dengan pergumulan, kerinduan kami. Engkau yang paling tahu. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Makasih Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amen. Pastor, thank Oke, you. God bless. Thank you, Pastor Guys, thank Gracie. you. Ya. See you around. Bye-bye. Bye-bye.